Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. SH Podcast kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini. Nah, di malam hari ini podcast saya tuh bersama dua narasumber. Ya. Dua narasumber nih dari Madrasah Al-Basiroh. Nah, kita akan ngobrol soal prestasi. Pokoknya kita akan ngobrol banyak hal tentang Al-Basiroh, Yayasan Al-Basiroh. Tapi kita juga akan merembes ke pertanyaan-pertanyaan yang seputar prestasi mereka di Al-Basiroh. Narasumber pertama Ustadz Alam Syah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan narasumber kedua ini Ananda Said Khalid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya? Ya sehat. Ya. Teman-teman, narasumber ini yang kecil ini sebenarnya putra saya, anak saya. Tapi hadirnya di sini bukan saya yang mau, tapi rekomendasi dari sekolah gitu ya Ustadz ya? Yes. Iya. Karena mungkin kalau ngundang Ananda ini kapan aja bisa, ngobrol apa aja bisa di podcast saya. Tapi karena ini perwakilan dari yayasan yang menunjuk Ananda Said Khalid, nanti kita akan ngulik kira-kira kenapa yayasan milih ini dan apa prestasi ini anak gitu ya. Karena kalau saya yang gembar-gemborin tentang prestasinya ya beda lagi karena dalam perspektif seorang ayah gitu. Nah, sekarang dalam perspektif seorang guru di Madrasah Al-Basiroh. Ustadz Alam Syah sudah lama ya di Al-Basiroh? Ya alhamdulillah lumayan lama. Sudah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Yes. Kurang lebih. Ya, kurang lebih hampir 5 tahun. Iya. Ya. Bergabung di Al-Basiroh sendiri setelah kuliah langsung gabung atau ada jeda-jedahnya dulu? Setelah kuliah 2 bulan setelah selesai kuliah baru bergabung dengan Al-Basiroh. Ya. Background pendidikannya apa? Background pendidikannya itu S1-nya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris dan jadi pengajar juga bahasa Inggris di sana? Ya. Atau ada tambahan juga? Ada tambahan juga. Oke, kita akan menarik nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke banyak hal nih Ustadz, mungkin para pemirsa kita butuh kenal, butuh tahu apa sih Al-Basiroh itu? Ya, silakan. Ya. Al-Basiroh merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, di bawah pembinaan Yayasan Robani Manggala. Di Yayasan Robani Manggala itu sendiri membina 4 lembaga pendidikan, mulai dari jenjang RA atau jenjang TK, jenjang MI atau jenjang SD, Masya Allah. yang selanjutnya jenjang SMP atau MTS, dan yang terakhir adalah jenjang MA atau jenjang SMA. Jadi Madrasah Al-Basiroh ini salah satu madrasah atau sekolah yang menampilkan bahwa Al-Quran adalah sebagai brandnya. Jadi bagaimana anak-anak kita itu di Madrasah Al-Basiroh bisa menjadikan Al-Quran sebagai partner, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, seperti itu. Masya Allah. Jadi itu yang nilai jual di Al-Basiroh itu Quran ya? Ya, Ustaz. Gitu ya? Ya, Ustaz. Jadi memang ada juga semacam mencetak generasi Quran gitu ya Ustaz? Ya, Ustaz. Robani. Ya, Ustaz. Mungkin ada yang mau dilanjutkan? Ya, Ustaz. Sesuai dengan visi Yayasan Robani Manggala, visi dari madrasah kami adalah mencetak generasi Robani yang berakhlak mulia. Ya, maksud dari mencetak generasi Robani berakhlak mulia di sini adalah ya mencetak generasi Robani yang beramal dan berilmu ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga mencetak generasi Robani yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mencetak generasi Robani berakhlak mulia di sini adalah mencetak generasi Robani yang berakhlak mulia, akhlaknya mulia, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masya Allah. Berdiri kapan nih Yayasan Al-Basiroh sendiri? Ya. Yayasan Robani Manggala. Ya, Yayasan Robani Manggala itu mulai berdiri pada tahun 2005, dimulai dari jenjang yang pertama yaitu jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Awalnya belum
belum menggunakan nama madrasah. Awalnya pertama dia menggunakan istilah PPS ULA atau Pendidikan Pesantren Salafiyah. Saat itu di bawah naungan Departemen Pondok Pesantren Departemen Agama. Ya, pada tahun 2007 barulah berubah nama menjadi madrasah, dan setelah itu menyusul dibukanya lagi jenjang RA atau jenjang TK, dan setelah itu pada tahun 2014 dibuka lagi untuk jenjang MTS atau jenjang Madrasah Sanawiyah, dan pada tahun 2020 ya alhamdulillah ya Yayasan Robani Manggala juga telah membuka untuk jenjang madrasah aliyah atau SMA. Tapi saat ini baru khusus untuk putri. Untuk putri. Ya. Jadi untuk MTS-nya sudah ada putra-putri. Ya, sudah ada. Tapi ada rencana ke depan untuk membuka juga kelas putra. Ya, insya Allah akan ada rencana. Tapi belum dalam waktu dekat ini, insya Allah nanti akan berapa tahun ke depan, insya Allah akan dibuka untuk jenjang madrasah aliyah putra. Masya Allah. Ini madrasahnya sistemnya mondok atau tidak nih? Tidak, Ustaz. Tidak ya? Iya, tidak. Kenapa? Memang fokusnya begitu aja dulu? Iya, Ustaz. Saat ini fokusnya dulu hanya seperti sekolah Islam pada umumnya, Madrasah Al-Basirah hanya menggabungkan kurikulum Departemen Agama, Kementerian Agama, dan juga menggabungkan kurikulum tahfiz yang khusus dari Yayasan Robani Manggala. Ya, jadi kurikulumnya diterapkan itu ada dua, ada kurikulum pemerintah. Jadi di Madrasah Al-Basirah itu ada mata pelajaran agama khusus, ya. Jadi ada 5 mata pelajaran tambahan khusus. Yang pertama ada SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam, ada juga pelajaran Akidah Akhlak, Al-Quran Hadis, Bahasa Arab, dan Fikih. Jadi anak-anak kita itu di Madrasah Al-Basirah, selain juga mereka belajar mata pelajaran umum, yang paling utama juga mereka belajar tentang agama. Ya, karena sebenarnya kita adalah Al-Quran, jadi tidak lepas dari apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti itu. Masya Allah. 5 tambahan mata pelajaran selain umum yang diajarkan di sana ini dari jenjang apa tuh? SD atau MTS MA aja? Untuk jenjang SD, untuk jenjang MI, MTS, dan MA. Oh, jadi 5 mata pelajaran ini ada di MI, Madrasah Ibtidaiyah setara SD, kemudian MTS setara SMP, dan MA. Gitu ya, Masya Allah. Apalagi yang menarik dari Yayasan Al-Basirah ini? Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Madrasah Al-Basirah. Yang pertama, lokasinya ini sangat strategis, ya, berada di kompleks Jalan Inspeksi PAM, Kompleks Perumahan Ikhwa, yang bisa diakses dari mana saja. Bisa diakses dari arah Stiba menuju Nipa-Nipa, dari arah Kompleks Perumnas juga bisa mengaksesnya, dan juga dari arah Pemprov dan Gubernur itu bisa mengakses Kompleks Perumahan Ikhwa ini. Dan jadi bisa juga dilihat bahwa lokasi Madrasah Al-Basirah ini berada di lingkungan yang sangat, bisa dibilang sangat aman dan nyaman, dan juga lingkungan yang sangat mendukung, karena kita berada di Kompleks Perumahan Ikhwa, yang dimana Kompleks Perumahan Ikhwa ini, Masya Allah, orang-orangnya yang tinggal di situ, ustaz-ustaz kita yang ada di Wahdah, ya, ada Ustaz Yusron di sana tinggal, ada juga Ustaz Aswanto, dan juga ada Sejahada di sana. Jadi Masya Allah lingkungannya sangat aman dan nyaman. Ya, dan juga bukan berada di lingkungan jalan poros, jadi anak kita itu aman untuk berada dalam kompleks. Seperti itu. Dan juga keunggulan lain yang dimiliki Madrasah Al-Basirah adalah tenaga pengajarnya itu berasal dari beberapa kampus ternama yang ada di Sulawesi Selatan, dan juga beberapa dari kampus Tiba Makassar, dan juga berasal tenaga pengajarnya adalah Hafiz dan Hafizoh. Ya, jadi Hafiz dan Hafizoh, karena memang Madrasah Al-Basirah adalah brandnya adalah tahfiz, ya. Jadi memang tenaga pengajarnya juga harus Hafiz dan Hafizoh, dan juga pengajarnya tarbiyah. Ya, Masya Allah. Jadi pengajar kami juga tarbiyah, dan yang terakhir juga tenaga pengajarnya juga berpengalaman. Ya, seperti itu. Oke. Apakah semua jenjang pendidikan di Yayasan Manggala Robani Manggala ini juga sudah terakreditasi? Ya. Untuk akreditasi untuk dari jenjang RA atau jenjang TK, jenjang MTS atau SMP, dan jenjang MI dan
MI atau SD itu sudah terakreditasi B. Ya, alhamdulillah 3 jenjang itu sudah terakreditasi B. Untuk saat ini untuk jenjang yang MA atau SMA itu dalam proses akreditasi. Karena memang MA belum lama ya? Iya, baru. Iya. Sudah adakah alumni di antara semua jenjang ini? Ya, alhamdulillah sudah untuk semua jenjang itu sudah ada, kecuali tadi yang jenjang MA atau SMA karena dia terbilang baru, jadi dia belum memiliki alumni. Yang untuk MA ya? Ya. Masya Allah. Sekarang MA sudah berapa kelas? Sudah, untuk sekarang sudah 2 angkatan. 2 angkatan? Ya. Jadi kelas 1-2 ya sudah Ya, terisi? Ustaz. Masya Allah. Oke. Ini kan berdiri tahun 2005. Tentu sudah banyak mengikuti berbagai kompetisi di luar. Karena memang Yayasan Manggala, Robbani Manggala ini juga meskipun terbilang belum lama ya, baru 2005, tapi juga saya melihat memang banyak muncul nama-nama yang akhirnya mengharumkan nama Al-Basiro di kompetisi tertentu, Ustaz. Yes. Ya, mungkin bisa apa aja kompetisi yang sudah pernah diikuti dan akhirnya menggondol berbagai penghargaan di luar sana. Iya, Ustaz. Kalau di Al-Basiro itu sudah alhamdulillah sudah sangat banyak menorehkan prestasi, mulai dari tingkat regional kota sampai ke tingkat tertinggi nasional. Itu sudah pernah kita menjuarainya. Ya, kita juga sudah pernah menjuarai lomba kreasi barang bekas dan kita sudah pernah juara 1. Dan juga kita pernah juga menjuarai yang terbaru ini, kita pernah menjuarai KSM atau kompetisi sains madrasah yang diraih oleh Ananda dari MI atau yang SD. Masya Allah, dia sudah meraih prestasi dari tingkat kota, provinsi, dan kemarin dia sudah menjuarai tingkat nasional juga. Dan Masya Allah, kemarin juga bulan Desember kemarin juga Al-Basiro sudah menjuarai juara 2 ya lomba tahfizul Quran yang diadakan oleh dalam kegiatan Semarang Muktamar Wahda Islamiyah kemarin yang waktu bulan 12 lalu. Alhamdulillah Ananda Said juga yang menjuarainya juara 2 ya, dan juga ada juara puisi juara 1 dan juara 3 kemarin juga di kegiatan Semarang Muktamar Wahda Islamiyah, itu juara 1 dan juara 3. Dan juga banyak sekali prestasi-prestasi lomba tahfizul Quran yang pernah ditorehkan Al-Basirah pada tahun 2018 dan 2019. Kita menggondol juara 1 lomba tahfizul Quran di kegiatan Nurul Fikri Fair 2018 dan 2019. Itu kita juara 1 2 tahun berturut-turut. Dan insya Allah dalam beberapa pekan ke depan ini Al-Basirah akan mengikuti lagi event yang sama, Nurul Fikri Fair 2022 ini, dan insya Allah Ananda saya juga akan mewakili madrasah kami, dan juga putrinya juga akan mengikuti kompetisi lagi, yaitu kompetisi tahfizul Quran juga di Darul Marhamah. Masya Allah. Oke. Pemirsa, ini sebelum ke Ananda Said, karena Ananda Said ini saya sudah perkenalkan di awal tadi bahwa ini adalah putra saya, tapi hadirnya di sini bukan karena kemauan saya, tapi rekomendasi dari Yayasan Al-Basiro. Kalau kita mundur ke belakang ya, untuk anak saya ini, kan beliau ini sekolahnya SD-nya bukan di Al-Basiro, tapi di SD Wahda. Waktu saya mau sekolahkan ini Ananda ke MTS Al-Basiro, dia tuh masih pelanga-pelongo, masih bingung, karena biasa kan anak-anak itu mencari dengan siapa dia akan melanjutkan. Minimal ada 1 atau 2 orang teman-temannya dari sekolah lama itu untuk melanjutkan ke sekolah yang baru. Artinya waktu itu dia ini setengah hati untuk masuk di Al-Basiro, setengah hati. Tapi sekarang ini Ananda termasuk siswa yang seperti yang Ustadz bilang tadi, berprestasi di sekolahnya. Dan saya pribadi merasa bangga dengan itu karena nilai-nilainya juga luar biasa. Semangatnya untuk belajar itu juga luar biasa. Bahkan ini beliau kan sudah kelas 9 nih, kelas 9 dan mau berpisah dengan Al-Basiro. Itu di benaknya masih berpikir, seandainya Al-Basiro punya MA putra, seandainya. Artinya tadinya beliau yang ogah-ogahan mau masuk Al-Basiro, waktu mau masuk MTS itu akhirnya jatuh hati sendiri dengan Al-Basiro, dan sekarang masih mikir untuk meninggalkan Al-Basiro kalau dia lulus. Nah, Said, gimana perasaannya
saat bergabung dengan Al-Basiro waktu itu? Awalnya kan masih mau beradaptasi dulu kan, masih kayak pikirannya kayak biasa-biasa aja gitu toh. Tapi semakin lama makin lama beradaptasi, di sana juga ustadz-ustadznya baik-baik toh. Baru cara mengajar juga saya suka. Baru apa yang bikin Said betah, suka dengan Al-Basiro? Ya, maksudnya akhirnya saya tidak salah pilih sekolah nih, gitu. Oh, dari ustadz-ustadznya. Masya Allah, dari pengajar-pengajarnya semua. Masya Allah semua. Masya Allah. Itu yang membuat akhirnya Pak ini sekolah perlu harus diperhitungkan untuk jadi alternatif untuk kita harus sekolah di sini nih, gitu ya. Masya Allah. Iya. Ini Ustadz termasuk aktif di sekolah. Ini karena sedikit-sedikit minta izin mau ke sekolah. Ternyata di OSIM juga aktif. Ustadz sendiri bagaimana melihat Ananda kemudian dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana, yang ekskul ya, yang bukan pelajaran-pelajaran yang regulernya, yang ekskul, karena saya melihat di Al-Basiro ini juga giat sekali mengadakan kegiatan-kegiatan ekskulnya. Ya, silakan Ustaz. Ya Ustaz, Ananda ini kita bahas dulu Ananda ini bagaimana kondisinya di madrasah. Masya Allah, dengan semangat belajarnya, dengan tekadnya dan motivasinya untuk selalu belajar itu yang membuat juga kami sebagai tenaga pengajar, sebagai gurunya sendiri juga lebih termotivasi untuk memberikan ilmu-ilmu kepada Ananda kita yang akan menjadi modal mereka nanti ke depannya bagaimana. Dan juga kalau melihat kondisi Ananda kita di madrasah itu, Masya Allah, pendekatan kita ke Ananda kita itu bukan hanya mendekati anaknya saja, tapi dakwah itu bagaimana bisa sampai ke orang tua. Nanti ketika kita tidak bersama lagi dengan anaknya, ya anaknya lagi yang akan mendakwai kedua orang tuanya. Itu yang ingin kita sampaikan kepada orang tua. Terus dengan kegiatan-kegiatan kita di madrasah yang di luar kegiatan mata pelajaran itu adalah salah satu kegiatan bagaimana Ananda itu bisa mendapat pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru yang tidak mereka dapatkan di dalam kelas. Ya, seperti kegiatan-kegiatan yang lain, seperti kegiatan rihlah atau kegiatan outbound yang lain, kegiatan tahfiz camp dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang Ananda kita itu adalah salah satu bentuk bagaimana caranya mereka juga meningkatkan kemampuan mereka di luar dari mata pelajaran, karena tidak semua anak-anak itu bisa menyukai pelajaran, tapi dengan caranya gurunya maka anak-anak itu bisa menyukai mata pelajarannya, ditambah juga dengan kegiatan-kegiatan di luar dari pelajarannya seperti kegiatan ekstrakurikuler. Di Madrasah Al-Basirah ada beberapa kegiatan ekskul yang dilaksanakan. Ada kegiatan memanah, ya, ada kegiatan berenang, ada juga kegiatan menjahitnya, ada juga kegiatan memasaknya untuk putri, ya, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain dan kegiatan tambahan seperti kegiatan futsal dan badminton, serta kegiatan anak-anak kita itu yang di luar dari kegiatan ekstrakurikuler tadi, mereka juga diajarkan untuk berorganisasi. Ya, makanya di Madrasah Al-Basirah itu ada organisasi siswa intramadrasah atau OSIM. Jadi mereka juga diajarkan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin di situ, menjadi seorang anak-anak yang belajar bagaimana menjadi seorang pribadi yang lebih baik, karena di lembaga itu pasti kita memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Ananda itu diajarkan seperti itu di madrasah juga. Ya, nanti ketika mereka masuk di jenjang selanjutnya, mereka sudah terbiasa. Ya, seperti itu, Ustaz. Baik. Buat teman-teman yang sementara menyaksikan podcast kami di malam hari ini, boleh nitip pertanyaan ke Ustadz Alamsyah. Ini perwakilan dari Madrasah Al-Basiro, Yayasan Robbani Manggala, yang kami hadirkan di malam hari ini di podcast kami. Oke, bisa tinggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda di kolom komentar seputar Yayasan Robbani Manggala atau Madrasah Al-Basiro. Ustadz, untuk MTS ya, khusus MTS, Yes, itu putra-putrinya satu area atau dipisah, dan memang terpisah banget antara gedung-gedungnya? Ya Ustaz, untuk di MTS sendiri secara khusus dia tetap berada dalam kompleks Perumahan Ikhwan, tapi gedungnya sangat berbeda tempat. Kalau putri itu dia berada di depan pintu masuk,
Kalau putra itu berada di dalam kompleks secara khusus. Ya, jadi memang betul-betul putra dipisah dan ya? putri ya dipisah. Supaya memang tidak ada akses antara mereka ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Guru-gurunya juga beda. Iya, Ustaz. Jadi guru putri juga mengajari putri, guru kita yang akhwat mengajari putri, dan guru-guru kita yang di ikhwah juga mengajari putra. Oh, Ya, Masya seperti Allah. itu. Ya, ini sangat recommended banget buat teman-teman semua yang sekarang mungkin lagi bingung mau sekolahkan putra-putrinya di mana. Kalian yang mau nyari sekolah yang Islami, putra dan putrinya dipisah dengan gedung yang terpisah, guru-guru yang terpisah, tidak ada campur baur. Ini sekolah Al-Basiro ini adalah salah satu sekolah yang kami sangat rekomendasikan buat teman-teman semua. Ini testimoni saya secara pribadi ya Ustadz, karena anak-anak saya juga ada di sana semua. SD, bahkan anak saya yang paling bungsu itu mulai dari RA-nya sudah di sana. RA-nya sudah di sana, MI-nya juga di sana. Dan tetap saya mikirnya bahkan ketika ada ketika Al-Basiro ini memiliki jenjang-jenjang berikutnya, barangkali mungkin anak-anak saya juga akan tetap di sana. Karena memang saya melihat metode pendidikannya, para pengajarnya juga luar biasa, terbukti dengan akhlak yang dibawa ke rumah. Itu yang luar biasa, karena ternyata mereka juga ditarbiyah Ustadz ya. Yes, Selain belajar yang pelajaran-pelajaran reguler, ada juga pelajaran-pelajaran tambahan yaitu tarbiyah juga. Iya, Ustaz, iya. Ditarbiyah ya mereka. Iya, Ustaz. Jadi di Madrasah Al-Basiro juga kita, anak-anak kita itu juga tarbiyah khususnya juga masuk di mata pelajaran. Jadi gitu ya? Ya dijadikan mata pelajaran khusus sesuai dengan tadi dari misi tadi, mencetak generasi rohani yang berakhlak mulia. Kita tidak ingin meninggalkan Al-Quran. Jadi ditambah tadi dengan 5 mata pelajaran umum, jadi kami menambahkan lagi karena ada mata pelajaran khusus yaitu tarbiyah. Jadi di tarbiyah itu memang sangat beda ketika anak itu belajar di mata pelajaran agama yang tadi, yang 5 itu, dengan mata pelajaran tarbiyah. Jadi pendekatannya lebih berbeda. Jadi seperti tarbiyah kita pada umumnya, Masya Allah, bagaimana anak kita itu didengarkan apa masalah mereka, ya kita bina mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi bagaimana anak kita itu, jadi ketika memiliki masalah, mereka sampaikan kepada kita, begini Ustadz masalah kami, ya kami berikan solusi. Karena memang pendekatan di mata pelajaran yang khusus tarbiyah itu sangat berbeda dengan mata pelajaran lain. Ya, dan ini yang akan juga menunjang madrasah kita ke depannya. Baik, kita ke Ananda Said dulu. Bagaimana ini kan sudah detik-detik terakhir bersama Al-Basiro nih, artinya sudah kelas 9 dan sekarang menuju ujian madrasah dan akhirnya akan diputuskan lulus atau tidak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gimana rasanya Said? Sudah 3 tahun bersama Al-Basiro, banyak hal yang didapatkan dari guru-guru dan teman-teman di sana, akhirnya ini sudah di penghujung tahun untuk Said. Berat sih, berat sekali. Karena kan kita semua sudah akrab dari ustadznya, dari pengajarnya semua sudah akrab begitu kan. Baru kalau nanti mau pindah lagi kan harus lagi begitu, ya begitu. Nah baru kan saya sekarang ini saya suka sekali sama Al-Basiro. Jadi kan berat, di hati berat begitu. Berat ya. Ya, seandainya mungkin Said sendiri ini kan salah satu siswa yang berprestasi saat ya. Ya, karena saya lihat nilai-nilainya bagus dan segala macam juga. Bahkan yang terakhir ini yang sebuah kebanggaan dan saya juga speechless, haru karena ada 6 prestasi malah Ustaz yang ini Abah saya ada 6 prestasi nih, ada ini segala macam. Itu yang luar biasa karena kalau diserahkan ke kita orang tuanya yang juga sibuk dan segala macam, tentu kita juga kewalahan untuk memberikan pendidikan kepada anak, memperhatikan anak. Artinya saya sebagai orang tua itu merasa tidak salah memilih madrasah seperti itu. Terus terang kan image orang itu apa sih Madrasah Al-Basiro, kan dia baru, kan ada ini, ada itu, segala macam. Ternyata sekolah-sekolah tersebut tidak bisa dipandang hanya segitu aja. Karena value-nya dari Madrasah Al-Basiro itu luar biasa dan saya sudah merasakan sendiri. Ya, mulai dari akhlak mereka dan segala macam. Saya bangga begitu. Saya bangga dengan mereka ini di tengah kesibukan saya yang cukup padat. Saya mungkin tidak bisa menjadi abah yang 100%
berada dengan mereka bertiga ini, tapi ternyata begitu saya pulang kantor, akhlaknya mereka Masya Allah tertata dengan baik. Cara bermuamalah dengan masyarakat, tetangga-tetangga juga sangat bagus. Metode menghafalnya juga keren, Masya Allah menurut saya. Dan artinya banyak hal yang saya tidak perlu repot-repot, ternyata mereka itu ada. Ini testimoni dari saya langsung, Ustaz. Dan ini bukan testimoni yang karena saya dekat dengan ketua yayasan atau tidak sama sekali. Terlepas dari itu semua, siapa ketua yayasannya atau siapa pemilik dari Al-Basiro, ini benar-benar apa yang saya rasakan sebagai orang tua yang memiliki 3 orang putra di sana. Ya, bahkan seperti yang saya bilang bahwa seandainya ada MA, saya akan ke MA itu aja, gitu. Dan saya pribadi juga seandainya ada jenjang-jenjang berikutnya sampai perkuliahan, mungkin anak-anak saya sampai selesai pendidikannya di sana. Karena memang begitu. Saya melihat lingkungannya yang begitu ramah, kemudian juga guru-gurunya yang Masya Allah solidaritasnya cukup tinggi, termasuk yang Ustadz Alam Syah bilang tadi bahwa kalau ada something dengan anak-anak tidak dibiarkan begitu saja, tapi juga dirangkul, dicarikan apa masalah Muna dan segala macam, sehingga anak-anak ini jatuh cinta betul dengan area Al-Basiro sampai-sampai andai ada sekolah nih di sini terus kita gitu. Masya ya Masya Allah. Ini salut banget untuk pemilik Yayasan Robbani Manggala, mulai dari komisaris, kemudian direksi dan segala macam tuh yang ada di sana. Saya pribadi ini sangat mengucapkan terima kasih banget nih untuk semua yang ada di sana. Pokoknya luar biasa deh, recommended buat teman-teman semua. Oke, kita kembali ke yayasan untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada di sana. Sekarang kan lagi PPDB nih untuk semua. Ya. Bercermin dari PPDB sebelum-sebelumnya, bagaimana animo masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya di sana? Yang belum untuk tahun ini ya, karena sekarang masih berlangsung ya. Iya, Ustaz. Iya, gimana tuh? Iya, Ustaz. Masya Allah. Di tengah pandemi yang melandai negara kita sudah hampir berapa tahun ini, ya dimulai dari tahun 2020 itu kita sudah lockdown total saat itu. Awalnya kita berpikir bahwa PPDB ini mungkin kita akan tidak maksimal karena jumlah pendaftar mungkin, karena melihat saat itu lockdown. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kayaknya pendaftar tahun ini kayaknya akan sedikit turun sekali. Nyatanya, Masya Allah, kita tidak menduga, malahan pendaftarnya itu lebih meludak daripada tahun sebelumnya. Masya Allah. Ya, jadi mungkin juga kerjasama dengan guru-gurunya, Masya Allah, dari yayasan juga secara khusus, yang Masya Allah yang selalu mensupport kami. Bukan saja sampai di situ, malahan pada tahun 2021 PPDB kami itu lebih melonjak lain daripada tahun 2020, Insya Allah. Jadi 2 tahun terakhir di pandemi itu tidak menurunkan jumlah pendaftar kami di Madrasah Al-Basirah dari semua jenjang, Masya Allah. Malahan kita sudah berapa kali menolak siswa karena sudah terlalu melampaui kota. Jadi Masya Allah, animo masyarakat itu untuk bergabung dengan sekolah Islam atau Madrasah Al-Basirah itu sudah sangat-sangat tinggi. Jadi mindset orang tua sekarang itu bahwa tidak perlu lagi masuk sekolah negeri, ya, yang notabene di sekolah negeri itu gratis. Tapi ya kita tahu bersama bahwa di sekolah negeri seperti apa kondisinya. Jadi ketika kita salah memilih tempat lembaga pendidikan, otomatis juga anak kita itu akan berpengaruh sampai nanti masuk ke jenjang selanjutnya. Ya seperti itu. Dan sekarang juga masih kondisi PPDB untuk tahun 2022-2023 ya mungkin seperti itu, Ustaz. Sekarang sedang berlangsung, Ustaz ya? Ya, Ustaz. Ustaz, berarti setiap PPDB-nya itu memang tersedia kuota-kuota tertentu saja, tidak ayo nih sebanyak-banyaknya malah gitu. Iya, tidak, Ustaz. Tetap ada kuotanya ya? Tetap ada kuota, Ustaz. Dibatasi. Iya, dibatasi. Oh begitu. Jadi setiap jenjang pendidikan pas penerimaan siswa barunya dibatasi per kuotanya itu berapa per tahun ya, Ustaz? Ya, Ustaz. Untuk semua jenjang itu seperti jenjang di RA dia dibatasi 1 kelas. Ya sesuai dengan maksimal kapasitas kelasnya. Satu kelas bisa menampung berapa siswa. Di jenjang MI itu juga menerima sampai 100 siswa. Jenjang MTes itu bisa menerima sampai 2 kelas, 2 rombel putra dan putri, dan juga MA itu juga menerima 1 rombongan belajar atau rombel, ya seperti itu, Ustaz. Jadi setiap jenjang perlu dibatasi karena juga jumlah ruangan yang terbatas.
Dan pertimbangan juga guru-gurunya gimana? Tidak kewalahan dia? Iya Ustaz, karena terbatas, karena tadi perlu dibatasi, karena kalau yang sampai terlalu banyak kotanya hingga nanti juga tenaga pengajarnya tidak seimbang dengan jumlah siswanya, makanya kan kita batasi. Alhamdulillah sampai sekarang jumlah pengajar di Al-Basirah itu sudah seimbang dengan jumlah tenaga pengajarnya. Jumlah tenaga pengajarnya sudah seimbang dengan jumlah siswanya. Masya Allah. Terus Ustadz, kalau mau daftar putra putri kita ke sana tuh mungkin ada syarat-syarat umum dan khususnya barangkali? Iya Ustadz, untuk mendaftar di jenjang di Madrasah Al-Basirah, untuk jenjang RA atau jenjang TK itu umur 5 sampai 6 tahun. Ya, untuk jenjang MI atau SD dia memiliki ijazah TK. Itu harus atau gimana? Iya harus Ustaz. Harus ya? Iya. Terus untuk masuk ke jenjang MTS atau jenjang SMP-nya, ya dia harus tamat dari jenjang SD atau jenjang MI. Dan juga pasti buktikan dengan surat keterangan atau ijazah atau SKHU. Begitupun juga untuk lanjut ke jenjang MA atau jenjang SMA, dia harus selesai dari jenjang SMP atau MTS dan memiliki bukti bahwa mereka sudah selesai dari jenjang itu dengan bukti surat keterangan atau ijazah atau SKHU. Kalau ini kan targetnya kan juga Quran D. Mungkin apakah ada standar hafalan anak, misalnya minimal dia lancar membaca Quran atau minimal untuk MTS begitu masuk untuk mendaftar sudah ada hafalan 1 juz atau gimana tuh Ustaz? Ya Ustaz, untuk di Madrasah Al-Basirah tidak ada hafalan khusus seperti bilang dia harus hafal 7 juz, tidak Ustaz. Ya nanti di Madrasah Al-Basirah itu baru kita akan memberikan treatment yang cocok untuk siswa-siswanya, treatment apa yang cocok seperti di jenjang MI. Ya karena jenjangnya dia ala anak-anak, jadi ketika dia masuk ya dia harus diajar untuk ngaji, ya diajar membaca. Ya ketika masuk MTS ya karena siswa kita ini bukan semua dari sekolah Islam semua. Contohnya bukan cuma dari sekolah-sekolah yang notabene yang memang mereka sudah seperti Al-Basirah, tidak. Jadi mereka juga berasal dari sekolah negeri. Jadi yang dari sekolah negeri ini kita tidak memberikan standar khusus kepada mereka, tapi ya anak kita itu nanti minimal dia sudah pintar mengaji. Ya Ustaz, nanti kita berikan treatment bagaimana cara menghafal yang baik, bagaimana cara menghafal yang benar. Nanti ketika mereka masuk di Al-Basirah, ya Masya Allah mereka sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Sekarang PPDB-nya sedang berlangsung, akan berakhir kapan Ustaz? Ya Ustaz, Alhamdulillah untuk PPDB-nya sudah mulai berjalan dari tanggal 10 Januari ya, dan akan berakhir ketika kuota sudah terpenuhi ya Ustaz. Jadi kalau kotanya cepat terpenuhi, maka pendaftaran juga kita akan tutup. Dan sekarang masyarakat juga berbondong-bondong untuk mendaftarkan putra-putrinya di sana ya? Iya Ustaz, sampai saat ini Masya Allah sudah mencapai beberapa peserta pendaftar yang masuk di Madrasah Al-Basirah. Dan Masya Allah ini animo masyarakat juga sangat tinggi. Oke. Apa untuk Said nih? Apa pengalaman yang susah untuk dilupakan selama di Al-Basirah? Masya Allah. Iya. Pengalaman? Kira-kira dari kelas 1 MTS sampai sekarang sudah kelas 9 dari kelas 7 ya? Dari kelas 7 sampai kelas 9 ini, apa pengalaman selama di MTS Al-Basirah yang susah untuk Said lupakan? Banyak. Coba dijabarkan satu di antaranya saja. Insyaallah. Kegiatan Tafiz Camp. Di situ kan di situ itu kegiatan semua para siswa di MTS berkumpul ke suatu tempat untuk pergi menghafal kan, sama guru-gurunya juga ikut. Baru situ, tapi itu Tafiz Camp bukan cuma hanya menghafal. Kan itu Tafiz Camp dari sesuai dengan namanya kan Tafiz Camp. Dikira cuma itu namanya dari Tafiz untuk Tafiz saja. Tapi itu Tafiz Camp banyak juga kegiatannya, ndak cuma kayak fokus menghafal begitu. Banyak juga kayak pergi kayak rihla begitu, ke jalan-jalan, kegiatan olahraga, lomba. Masya Allah. Ya.
sama apa ya? Yang pasti komplit di Ya, komplit lah. Masya Allah, itu yang susah dilupakan ya. Ya. Momen kumpul bersama teman-teman, para guru, tahfiz camp, tapi diajarkan banyak hal di sana. Gimana itu Ustaz, tahfiz camp itu? Ya, Masya Allah, kegiatan tahfiz camp ini adalah kegiatan unggulan di Madrasah Al-Basirah. Jadi anak-anak kita itu keluar dari madrasah, mereka belajar, mereka menghafal di tempat yang baru, di tempat yang mereka tidak biasanya mereka tempati. Jadi kita mengajak mereka untuk sesuai dengan namanya tahfiz camp. Kita seperti camping, dari sana sambil menghafal, dan juga di sana diajarkan mereka kerjasama, dibuatkan kegiatan-kegiatan outbound, olahraga, kegiatan renang, yang mereka nanti akan mendapatkan pengalaman, dan juga mereka mendapatkan bagaimana ukhuwahnya mereka di sana. Jadi di sana juga bukan cuma Anda kita menghafal saja, tidak. Jadi mereka juga dibentuk ukhuwah mereka, bagaimana ketika mereka nanti tidak bersama lagi dengan guru-gurunya, atau mereka lagi tidak bersama dengan, atau mereka mandiri, Masya Allah mereka bisa melakukannya itu dengan sendirinya. Ya, seperti itu Ustaz. Masya Allah. Oke, pemirsa SH Podcast, kita sudah ngobrol banyak nih seputar Yayasan Robani Manggala bersama salah seorang guru yang ada di sana, dan juga salah satu siswa yang direkomendasikan oleh yayasan tersebut. Ananda ini berprestasi di sekolahnya, alhamdulillah, dan dihadirkan di malam hari ini. Jadi buat para orang tua dimanapun kalian berada yang sekarang mungkin lagi bingung memilih pendidikan, lembaga pendidikan, mulai dari RA ya, jenjang TK, kemudian juga MI setara dengan SD, MTS atau SMP, kemudian MA khusus putri ya, bisa langsung ke Yayasan Robani Manggala. Di sana menaungi jenjang-jenjang pendidikan tersebut. Yes, di mana lagi alamatnya Ustaz? Ustaz, alamat untuk Madrasah Al-Basirah, Jalan Inspeksi PAM, Kompleks Perumahan Ikhwah Manggala. Jadi Masya Allah, jadi lokasinya bisa diakses dari arah Stiba, itu bisa diakses. Jadi nanti ketika berada di sana, dia di sebelah kiri untuk yang arah dari Stiba. Untuk yang berasal dari arah dari Perumnas, itu dia bisa masuk belok dekat masuk Alfamart, nanti menemukan belok masuk sebelah kanan. Jadi dia berada dalam kompleks perumahan Ikhwah, Ustaz. Masya Allah. Iya, dari selama ini Ustaz, pengalaman selama menerima siswa-siswa baru dari tahun ke tahun, Ustaz, adakah orang-orang yang masuk tapi di luar Makassar, Ustaz? Bukan orang Makassar. Iya, Masya Allah. Pendaftar itu rata-rata memang berasal dari Makassar. Iya. Tapi juga banyak yang berasal di luar dari Makassar. Ya, ada dari Maros. Ada rata-rata juga pendaftar-pendaftar kita itu yang memang bukan wilayah dekat Makassar. Ada juga pendaftar dari JD Ponto, ada juga dari Kalimantan, ada juga dari Maros, ada juga dari Takalar. Jadi dari beberapa daerah di Indonesia itu juga ada pendaftarnya. Masya Allah. Ya, sekarang Ustaz, pendaftaran yang dibuka ini kan orang sudah mulai hybrid, ada yang offline, ada yang online nih. Apakah Al-Basirah juga begitu? Bisa mendaftar secara online bagi mereka yang mungkin jauh tapi mau ikut seleksinya dari kampung atau dari tempat mereka berada? Ya Ustaz, untuk pendaftaran bisa offline, bisa juga online. Untuk online silakan menghubungi panitia, nomor panitia. Misalnya nanti juga ada linknya, bisa dihubungi, dan juga ada akun yang bisa lihat dia bagaimana kondisi, bagaimana kegiatan-kegiatan madrasahnya. Dan juga untuk offline bisa datang langsung ke Madrasah Al-Basirah. Dan ini Ustaz, gedung-gedung yang ada di sana itu memang sudah gedung permanen ya? Iya Ustaz. Milik yayasan langsung ya? Iya Ustaz. Masya Allah, ini yang luar biasa. Karena memang ada juga tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan yang masih ngontrak di tanahnya orang, kemudian juga sekolah-sekolahnya masih pinjaman dan segala macam, gedung-gedung pinjaman dan segala macam. Tapi Yayasan Al-Basirah ini sudah gedung permanen milik yayasan langsung ya? Iya Ustaz. Masya Allah. Oke, Said, mungkin ke Said lagi. Selama ini yang saya terasakan sendiri ya, untuk kegiatan-kegiatan ekskulnya di luar
kalau orang belajar dalam kelas itu sudah biasa. Bagaimana menurut Said sendiri kegiatan-kegiatan ekskul yang ada di sana? Ya, semua itu kegiatan yang dia MTS Al-Basyirah yang buat, Masya Allah semua. Enggak kayak tidak kaku begitu. Sering dalamnya seru lah. Masya gitu. Allah. Dan saya juga adalah salah satu pengurus OSIM. Ya betul. Gimana pengalamannya mengurus organisasi? Masya Allah sekali. Karena saya diberi amanah, baru saya kayak disuruh mengatur begitu, sama suka menjalin silaturahmi begitu. Kalau ada yang kena musibah begitu, kita tolong begitu, saling membantu. Masya Allah. Pengurus OSIM. Oh begitu ya. Jadi memang dibangun hal-hal begitu di organisasi itu, Ustadz ya? Iya Ustadz. Di madrasah kami ada OSIM. Jadi di OSIM itu sudah ada program kerja yang terencana untuk anak kita ya, yang bisa melatih mereka nantinya. Masya Ya. Allah. Jadi selain ekskul tadi, selain ekskul dan selain mata pelajaran, maka di Madrasah Al-Basyirah juga ada OSIM yang akan menambah bagaimana pengalaman anak kita itu dalam berorganisasi. Ya, tapi tetap kita tidak meninggalkan syariat kita, tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Lalu bagaimana komunikasi antara pihak yayasan dengan para orang tua yang menitipkan putra-putrinya mereka di Al-Basyirah? Ya, Masya Allah. Untuk Madrasah Al-Basyirah, dalam peran penting Yayasan Robani Manggala, perannya dalam madrasah kami, Masya Allah, luar biasa. Ya, mereka juga menjalin kerjasama dengan orang tua, terbukti dengan kegiatan-kegiatan orang tua. Ya, di Madrasah Al-Basyirah ada organisasi POM atau Persatuan Orang Tua Murid, dan ada juga kegiatan POS atau Persatuan Orang Tua Siswa. Jadi orang tua itu bisa menjalin menjalin silaturahmi sendiri antara sesama orang tua mereka. Jadi setelah itu juga yayasan juga terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, kegiatan POM ataupun kegiatan POS. Jadi Masya Allah, jadi silaturahmi juga yayasan dengan orang tua itu sangat baik, Masya Allah. Ya, terbukti dengan Masya Allah orang tua lebih aktif ya kepada madrasah kami, yang memberikan juga saran kepada madrasah kami. Itulah pentingnya kita melakukan komunikasi dengan baik kepada orang tua. Masya Allah. Dan memang itu juga yang saya rasakan, teman-teman. Jadi apa-apa yang saya dengar dari Ustadz Alam Syah, kemudian Ananda Said ini seputar Al-Basyirah itu hal yang tidak mengejutkan buat saya, karena memang itu fakta, itu real. Termasuk komunikasi yang dibangun oleh pihak madrasah dengan orang tua, luar biasa. Sampai hari ini saya sangat percaya, karena memang Al-Basyirah kan memang menanamkan akhlak yang bagus ke siswa-siswanya, termasuk anak-anak yang memang saya titipkan di Al-Basyirah. Sehingga begitu ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan putra-putra saya, termasuk Said, saya percaya, Abah, saya mau minta izin untuk kegiatan ini. Saya percaya, karena memang sudah dibangun akhlak yang bagus di tengah-tengah anak tersebut, karena memang saya lihat itu yang real, yang nyata di depan saya, sehingga saya kayak ringan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dari putra-putra saya yang memang sekolah di sana. Sekali lagi, apa-apa yang keluar dari lisan saya ini, teman-teman, ini bukan sebuah testimoni abal-abal, karena saya ini punya 3 putra yang saya sekolahkan di sana, ya. Dan sekarang saya menghadirkan ini juga adalah salah satu bentuk upaya buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi bingung mau sekolahkan putra-putri kalian di mana. Nih, anak-anak saya ada di Al-Basyirah. Karena banyak juga yang bertanya, Ustadz, anaknya di mana? Kira-kira sekolah yang direkomendasikan oleh Ustadz Santirio Helambang di mana? Nah, ini secara terbuka saya undang gurunya ke podcast. Ananda juga dipilih oleh yayasan untuk hadir di podcast saya, dan ini saya sampaikan ke teman-teman semua yang sering nanya itu. Anak-anak saya 3 sekarang putra semuanya di Al-Basyirah, dari TK, kemudian MI, dan ada juga yang mau lulus di MTS. Bahkan si anak ini saking cintanya sama Al-Basyirah, itu andanya ada MA-nya Al-Basyirah untuk putranya, saya masih mau menetap di Al-Basyirah. Padahal ini pada saat mau masuk di Al-Basyirah itu, ini anak ogah-ogahan, karena
mungkin dia pikir Al-Basiro apaan sih gitu kan. Mungkin nama baru yang masih asing, kemudian mungkin di teman-teman sebelumnya di SD belum banyak yang masuk di situ sehingga masih memandang sebelah mata, tapi begitu masuk ke dalam ini susah untuk keluar lagi. Ya, sampai hari ini begitu. Sekarang ini Ustadz terus terang dia ini belum terdaftar di MA manapun, di pondok belum. Itu karena masih tarik ulur karena susah move on dari Al-Basiro. Luar biasa ini Al-Basiro, Masya Allah. Oke, Ustadz, apa harapannya ke depan? Apakah memang sebelum ke harapan Ustadz, apakah sekarang MTS seluruh jenjang pendidikan di MA untuk gedungnya sendiri masih terus membangun atau gimana tuh? Ya Ustadz, untuk saat ini Madrasah Al-Basiro terus melakukan pembangunan dalam melengkapi sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana juga menjadi salah satu bagaimana anak-anak kita, prestasi anak kita bisa juga berprestasi. Jadi saat ini juga madrasah kami, yayasan kami juga tengah melakukan pembangunan di sarana dan prasarana madrasah kami. Iya, Masya Allah. Iya, dan yang luar biasa yaitu dari segi harga memang saya melihat perbandingannya cukup signifikan dengan madrasah-madrasah yang lain, Ustadz. Yes, ini saya sudah survei dengan kualitas yang sama, banyak kan saya menemukan yang mahal, Ustadz. Iya, tapi Yayasan Al-Basiro ini Masya Allah cukup terjangkau sekali biaya pendidikannya. Itu yang saya rasakan cukup terjangkau sekali di era ini ya, yang memang pendidikan non negeri ya. Kalau negeri kan gratis saat ya. Yang swasta itu rata-rata mahal sekali. Tapi alhamdulillah di Al-Basiro ini masih saya bilang levelnya level menengah untuk pembiayaannya. Tapi meskipun dia di level menengah untuk pembiayaan untuk biaya pendidikannya, tapi mereka jor-joran dalam pembinaan ya, mulai dari mengajarnya itu totalitas pembinaan, eskulnya juga totalitas, meskipun secara biaya pendidikan masih di tingkat medium, Ustaz ya. Luar biasa karena memang karena saya ini orang tua, Ustaz ya. Jadi saya itu survei juga, riset juga, ini sekolah dengan kualitas yang sama, guru-gurunya yang mungkin juga sama kualitasnya, lebih tinggi sana, tapi kita dapatkan kualitas juga di MTS Al-Basiro dengan biaya yang masih sangat terjangkau menurut saya sebagai orang tua. Luar biasa. Ustadz, mungkin ada harapan yang mau disampaikan kepada pemirsa kita seputar mungkin dunia pendidikan atau mungkin tentang ajakan untuk bergabung menjadi keluarga besar dari Yayasan Robani Manggala. Silakan. Iya, Ustadz. Insyaallah besar harapan kami kepada orang tua ya dalam memilih sebuah lembaga pendidikan untuk anak kita itu memang seharusnya kita memilih mereka untuk lembaga atau sekolah yang betul-betul mengajarkan agama kepada anak kita. Ya, jadi kalau mereka sudah tertanam dalam hati diri mereka Al-Quran, Masya Allah, kita tidak perlu lagi khawatir bagaimana nanti mereka ketika orang tua tidak bersama lagi dengan anaknya. Ya, pendidikan itu tidak sampai di SD saja. Ya, kadang orang tua berpikir bahwa anak saya yang penting ada pengalaman agamanya di jenjang SD. Setelah itu masuk SMP, mereka masuk negeri lagi. Ya, sejatinya pendidikan agama memang harus continue. Jadi ketika mungkin anak kita sudah berada di jenjang SD, yang mereka sudah masuk sekolah Islam, ya orang tua lagi masukkan mereka ke jenjang SMP untuk sekolah Islam. Setelah itu nanti jenjang SMA, mereka juga harus lagi masuk sekolah Islam. Kalau perlu nanti lagi perguruan tinggi, mereka juga masuk perguruan tinggi Islam. Jadi besar harapan kami kepada orang tua bahwa untuk memilih lembaga pendidikan yang betul-betul menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, jadi anak-anak yang mencintai Al-Quran, karena tanpa mereka, kalau mereka sudah tidak bersama kita lagi, ya apatah jadinya mereka. Dan juga kami mengajak seluruh para orang tua sekalian untuk bergabung dengan keluarga besar Madrasah Al-Basiro. Jadi Madrasah Al-Basiro sudah memiliki 4 jenjang, jadi orang tua tidak perlu khawatir. Jadi kami menunggu kedatangan dan kehadiran orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya, anak-anak soleh solehanya di Madrasah Al-Basiro. Tidak perlu khawatir, Masya Allah, Insya Allah biaya untuk pendaftaran di Madrasah Al-Basiro sangat terjangkau untuk orang tua. Ini seperti itu, Ustaz. Baik. Untuk saya sendiri, apa harapannya untuk Al-Basiro? Ini sekolah kelas 9 sudah mendekati mau berpisah dengan Al-Basiro. Insya Allah.
harapan. Ya, harapan. Semoga Al-Basirah selalu berdiri tegak dan ya berkembang begitu supaya enggak begitu terus berkembang supaya banyak yang supaya nanti alumni senang gitu, alumni yang tinggal di Al-Basirah senang gitu. Lalu sama pengajian juga semoga selalu sehat. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Yang pasti Al-Basirah sekarang sedang bertumbuh dan berkembang, Ustaz ya. Ya, mulai dari gedung dan juga kualitas juga selalu diasah gitu, Ustaz ya. Luar biasa. Ini buat teman-teman semua. Ada sapaan nih dari Syawaluddin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya, Ustaz. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan sebagai closing statement, barangkali? Iya, Ustaz. Insyaallah, jadi kami berharap kepada orang tua untuk selalu mari kita bersama-sama untuk membina anak kita, bagaimana mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, karena mereka adalah aset dan mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mari kita selalu memberikan pembelajaran yang baik kepada anak kita, yang terutama adalah Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai lepas dari Al-Quran, karena di Madrasah Al-Basirah tidak pernah terlepas dari Al-Quran. Dari mulai mereka bangun sampai mereka tidur lagi, Insya Allah guru-gurunya selalu mengingatkan untuk selalu menjalankan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, luar biasa. Iya, dan seperti yang mungkin teman-teman yang telah bergabung itu beliau sampaikan tadi bahwa sekarang untuk jenjang RA, MI dan MTS sudah terakreditasi B, Ustadz ya. Iya, Ustadz. Masya Allah. Dan meskipun usia dari madrasah ini masih terbilang muda, tapi Masya Allah mereka juga sangat memperhatikan sekali kualitas-kualitas mereka yang ada di sana. Mulai dari kualitas gurunya, karena istri saya juga adalah salah satu pengajar di sana. Saya melihat memang semangat untuk upgrade itu luar biasa. Iya. Dan saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh istri saya itu adalah juga dilakukan oleh guru-guru lain. Terus mengupgrade diri, mengupgrade kualitas untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik mereka. Masya Allah, yang luar biasa. Dan hingga hari ini alhamdulillah saya sudah merasakan manfaat dari pendidikan putra-putra saya yang ada di Al-Basirah. Semuanya saya sekolahkan di Al-Basirah. Dan saya sudah merasakan mulai dari kualitas mereka di rumah, akhlaknya dan segala macam, cara mereka menjaga ibadah. Artinya kita sebagai orang tua tuh sangat terbantu sekali, Ustadz. Sangat terbantu, apalagi kita yang sibuk, yang memang tidak bisa 24 jam bersama mereka. Itu luar biasa sekali. Dititipkan ke Al-Basirah, begitu pulang, Masya Allah, akhlak yang mereka tunjukkan luar biasa. Cara mereka menjaga ibadahnya juga luar biasa. Seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua agak ringan dalam pendidikan itu, sangat-sangat terbantu sekali. Masya Allah, luar biasa. Sukses selalu untuk Yayasan Robani Manggala, Ustaz. Ya, amin, amin. Mulai dari RA, MI, kemudian MTS dan MA putrinya. Mudah-mudahan Ustaz Nas, kita juga request ya. Mudah-mudahan kedepannya buat MA-nya untuk putra, karena ini putra saya, Said. Dia belum bisa move on dari Al-Basirah. Sampai hari ini kita belum daftar di MA manapun, karena itu selalu bilang seandainya ada MA-nya Al-Basirah putra, saya tetap mau di sana. Itu luar biasa sekali. Ini ada kontak dari Ibu Dahlia. Untuk jenjang RA Al-Basirah ini boleh ke WA ini. Ini ya salah satu pengajar juga ya? Iya, Ustaz, untuk jenjang RA, Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang punya anak-anak yang mau disekolahkan untuk jenjang TK, ini ada kontak person yang sudah disampaikan oleh Ibu Dahlia. Untuk RA boleh ke beliau. Kemudian ini ada Emma Junaidi, Masya Allah, sebagai tambahan Ustadz, bukan cuma siswanya yang setor hafalan, tapi juga wajib menambah hafalan dalam liko-liko tahfiz Al-Basirah setiap pekannya. Begitu Ustadz ya? Iya, Ustadz. Oh begitu ya? Iya, Ustadz. Jadi memang mereka juga dituntut untuk menambah hafalan ya? Iya, Ustadz. Bukan cuma siswanya saja untuk menambah hafalan, tapi juga guru-gurunya juga dituntut untuk menambah hafalan mereka. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ya, Ustadz. Jadi tidak hanya ini nih dituntut ke anak didiknya, tapi juga yayasan memang juga menuntut ke para guru untuk upgrade itu juga ya, ya Ustaz. Kemampuan hafalannya mereka. Jadi yayasan kami selalu memfasilitasi kami untuk selalu juga mengupgrade tenaga pengajarnya. Insya Allah mau dari tenaga pengajar dari mata pelajaran maupun juga dari guru-guru tahfiznya, Masya Allah mereka juga selalu di-upgrade ilmunya
mereka memberikan kami pelatihan, ya diklat-diklat agar gurunya juga bisa memiliki kemampuan juga. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi juga ada halako juga seperti itu Ustaz. Untuk guru-guru. Ya Ustaz, Masya halako Allah. tahsin, halako untuk nyetor hafalan mereka. Masya Allah. Ini luar biasa. Keren sih menurut saya. Saya hanya tadi menggali tentang siswa, ternyata juga ada sisi lain yang perlu dibanggakan dari guru-gurunya. Luar biasa, Masya Allah. Oke. Tanpa terasa kita sudah 1 jam ngobrol Ustaz. Dan orang-orang baru saja menonton kita karena mungkin dengan aktivitas mereka yang masih habis sholat isya dan segala macam dalam perjalanan, ini baru mau rame, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Yes, terima kasih banyak Ustadz Alamsyah, mudah-mudahan sehat selalu bersama tim pengajar yang ada di Yayasan Robani Manggala, semuanya dari RA sampai MA. Yes, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan juga Yayasan Robani Manggala selalu berkembang. Amin. Dan saya maunya berkembangnya pesat. Amin, cepat dan pesat insyaallah. Ya, saya yakin itu insyaallah. Dan juga buat PPDB-nya mudah-mudahan juga memenuhi kuota sesuai dengan harapan dari Amin, insyaallah, tim yang ada di Yayasan Robani Manggala. Terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua yang telat bergabung, bisa tonton kembali atau bisa share video ini, tayangan podcast kita di malam hari ini menghadirkan narasumber dari Yayasan Robani Manggala, Madrasah Al-Basiroh. Ada Ustadz Alamsyah sebagai pengajar, salah satu pengajar, dan juga Said Khalid ini direkomendasikan oleh Yayasan untuk hadir di podcast saya di malam hari ini. Saya Satur Halambang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.